Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa mereka yang paling sering meminta justru tampaknya memiliki paling sedikit? Bahwa beberapa orang dengan mudah mewujudkan keinginan mereka, sementara yang lain menghabiskan hidup mereka menunggu sesuatu terjadi, tetapi tidak pernah melihat hasilnya? Masalahnya bukan pada keinginannya, tetapi pada cara keinginan itu dikomunikasikan ke alam semesta. Neville Goddard mengungkapkan rahasia yang hanya sedikit orang pahami. Alam semesta tidak merespons permintaan, ia merespons pernyataan yang penuh keyakinan. Ketika Anda meminta sesuatu, Anda secara tidak sadar mengakui bahwa Anda tidak memilikinya. Tetapi ketika Anda menetapkan suatu pernyataan dengan keyakinan penuh, Anda menyatakan bahwa itu sudah menjadi kenyataan, dan realitas akan menyesuaikan diri dengan keyakinan itu. Para guru terbesar dalam sejarah tidak memohon, mereka menegaskan, menyatakan, dan dunia mengikutinya. Jika Anda menginginkan transformasi nyata dalam hidup Anda harus meninggalkan pola pikir menunggu dan mengakses kekuatan kreatif dari kesadaran Anda. Sekarang, berhenti sejenak dan renungkan, apa yang telah Anda tetapkan tentang hidup Anda? Apakah Anda menetapkan kelimpahan atau justru memperkuat kekurangan, kesuksesan atau keraguan? Apa yang akan kita bahas sekarang bukan hanya teori. Ini adalah metode praktis untuk mengubah realitas Anda dari dalam keluar. Percayalah, ketika Anda menerapkan ini, Anda tidak akan pernah melihat kehidupan dengan cara yang sama lagi. Jadi, jika Anda lelah menunggu dan siap untuk mewujudkan apa yang benar-benar Anda inginkan, tetaplah bersama saya sampai akhir. Perubahan yang Anda cari sudah tersedia, Anda hanya perlu mengaktifkannya. Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka meminta perubahan, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa kekuatan sejati ada dalam mengambil tindakan untuk menciptakan perubahan itu. Neville Goddard mengajarkan bahwa hukum asumsi selalu bekerja, baik Anda menyadarinya atau tidak. Kita selalu menciptakan realitas kita, tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana kita melakukannya. Ketika kita meminta, kita berasumsi bahwa kita belum memilikinya. Tetapi ketika kita menetapkan pernyataan dengan keyakinan penuh, kita menyatakan seolah-olah kita sudah memilikinya, dan alam semesta merespons dengan kepastian itu. Lihatlah para pemimpin spiritual besar dalam sejarah. Mereka tidak meminta, mereka menyatakan. Musa tidak memohon Laut Merah untuk terbuka, dia memerintahkannya. Yesus tidak meminta izin untuk menyembuhkan, dia menyatakan kesembuhan. Prinsip ini berlaku untuk segalanya. Realitas eksternal hanyalah cerminan dari kesadaran internal. Cara kita menampilkan diri kepada dunia menentukan hasil yang kita alami. Ini berarti bahwa perubahan yang Anda cari tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Misalnya, jika seseorang terus-menerus berkata, mencari uang itu sulit, maka keyakinan itu akan terus terwujud dalam hidupnya. Tetapi jika orang yang sama menetapkan, saya makmur, pendapatan saya meningkat setiap hari, dan mempertahankan keyakinan ini dalam dirinya, dunia luar akan menyesuaikan diri dengan asumsi tersebut. Apa yang Anda anggap sebagai kebenaran, itulah yang akan Anda alami. Masyarakat mengajarkan kita untuk menunggu dan meminta izin, daripada mengambil kendali atas realitas kita sendiri. Kita diajarkan bahwa kita harus layak untuk sesuatu sebelum menerimanya. Padahal kenyataannya, manifestasi dimulai dari dalam. Kabar baiknya adalah bahwa pola pikir ini dapat diubah. Sama seperti Anda diajarkan untuk meminta, Anda bisa belajar untuk menyatakan dan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Kuncinya adalah memahami bahwa kata-kata Anda memiliki kekuatan, dan realitas Anda merespons apa yang Anda nyatakan dengan keyakinan. Namun, ini yang paling penting, hanya mengatakan kata-kata tidak cukup. Anda harus merasakan seolah-olah apa yang Anda nyatakan sudah menjadi kenyataan. Sekarang, mari kita pahami kekuatan sebenarnya di balik pernyataan, dan mengapa cara ini sangat efektif. Perbedaan besar antara mereka yang berhasil mewujudkan impian mereka dan mereka yang terus menunggu keajaiban, terletak pada cara mereka berkomunikasi dengan alam semesta. Neville Goddard mengajarkan bahwa hukum asumsi merespons kepastian, bukan kekurangan. Ketika Anda meminta, Anda mengakui bahwa Anda tidak memilikinya. Tetapi ketika Anda menyatakan, Anda memerintahkan realitas seperti seseorang yang sudah memilikinya. Pikirkan kisah-kisah dalam kitab suci. Ketika Elia membutuhkan hujan setelah bertahun-tahun kekeringan, dia tidak memohon, dia menyatakannya. Menyuruh hambanya mencari tanda-tanda, dan tidak menerima apapun selain kenyataan hujan. Begitu pula,
Ketika seorang perwira Romawi meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya, dia tidak meminta bukti atau ritual. Dia hanya menyatakan bahwa satu kata dari Yesus sudah cukup. Apa kesamaan dari kisah-kisah ini? Kepastian mutlak. Renungkan hidup Anda sendiri. Berapa kali Anda memohon sesuatu, tetapi tidak melihat hasilnya? Itu terjadi karena meminta menempatkan Anda sebagai seseorang yang belum memilikinya. Alam semesta tidak merespons keinginan. Ia merespons apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Ketika Anda menyatakan dengan otoritas bahwa Anda sudah makmur, sehat, dicintai, sesuatu berubah dalam diri Anda. Perubahan internal ini mengaktifkan manifestasi eksternal. Tetapi berhati-hatilah, menyatakan tidak berarti sekadar mengulangi kata-kata tanpa makna. Itu berarti menjadi seseorang yang sudah memiliki apa yang diinginkan. Jika Anda mengatakan, "Saya kaya," tetapi merasakan kekurangan, manifestasi tidak akan terjadi. Tetapi ketika Anda menyelaraskan perasaan Anda dengan seseorang yang sudah hidup dalam kelimpahan, realitas berubah untuk menyesuaikan frekuensi itu. Inilah rahasia yang hanya sedikit orang pahami. Segala sesuatu di alam semesta dimulai dengan pernyataan. Baik dalam kitab suci maupun dalam sains modern, kita melihat prinsip yang sama. Kata-kata membentuk realitas. Neville Goddard mengajarkan bahwa apa yang Anda nyatakan dengan keyakinan menjadi pengalaman Anda. Kata-kata Anda, ketika diucapkan dengan emosi dan keyakinan, menciptakan takdir Anda. Lihatlah awal penciptaan. Kitab suci tidak mengatakan bahwa Tuhan meminta cahaya, Dia menyatakannya, "Jadilah terang." Itulah model manifestasi, bukan meminta, tetapi menyatakan. Jika Tuhan, sebagai kekuatan pencipta, beroperasi dengan cara ini, dan kita diciptakan dalam gambarnya, maka kita juga memiliki kekuatan untuk menyatakan dan melihat realitas kita berubah. Kesimpulan, alam semesta sudah siap untuk merespons Anda. Mulailah menyatakan kelimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan Anda.